Gelagat pelaku penembakan kantor MUI 2 hari sebelum kejadian, lakukan ini di rumah. Tetangga syok. Salah satu tetangga mengungkap gelagat Mustafa 2 hari lalu sebelum melakukan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia. Menurut dia, 2 hari sebelum kejadian, pelaku masih terlihat baik-baik saja di rumah. Tetangga tersebut pun sampai syok jika Mustafa menjadi pelaku penembakan kantor MUI. Tetangga masih melihat Mustafa, pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta Pusat di rumahnya Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung sekitar 2 hari sebelum kejadian. Tetangga tidak mengetahui kapan pelaku penembakan di kantor MUI tersebut bertolak dari Pesawaran, Lampung ke Jakarta. Hal tersebut diungkapkan seorang tetangga Mustafa yang tidak ingin disebut namanya pada Selasa 2 Mei di Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Wanita yang merupakan tetangga pelaku mengaku masih melihat Mustafa sekitar 2 hari sebelum kejadian. Ketika itu menurut dia, pelaku masih terlihat bermain dengan cucunya di halaman rumah. Alhasil, tetangganya pun terkejut tahu Mustafa melakukan penembakan di kantor MUI Jakarta Pusat. Bahkan dirinya sampai harus mengecek kebenarannya tersebut melalui berita di internet dan televisi. Setelah kedatangan pihak kepolisian ke rumah pelaku dan rumah saudara pelaku, tetangganya itu baru percaya. Terkait kondisi kejiwaan pelaku, dia membenarkan terkait kondisi kejiwaannya. Namun, pola pikir serta perilaku masih terbilang normal. Bahkan pelaku acap kali mengikuti kegiatan sosial dengan masyarakat setempat. Pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta, Mustafa, pernah menyambangi warga secara door-to-door untuk menggelar hajatan di kediamannya. Hajatan yang dilakukan Mustafa, pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta tersebut di Pesawaran, Lampung, dalam rangka pengangkatannya sebagai nabi. Namun, upaya Mustafa pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta untuk meminta pengakuan tetangganya di Pesawaran kandas lantaran warga menolak mentah-mentah permintaannya tersebut. Gustam membenarkan jika asal-muasal Mustafa meminta pengakuan sebagai nabi lantaran pernah memimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kata dia, Mustafa menceritakan mimpinya itu, bahwa Mustafa diminta untuk melanjutkan perjuangan risalah kenabian. Meski demikian, kata Gustam, kehidupan sehari-hari Mustafa nampak normal seperti warga pada umumnya. Dia tetap bekerja sebagai seorang petani dan membuat usaha sebagai penjual minyak eceran.